warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amelia Putri, biasa dipanggil Amel, dengan nomor NIM 2024 1668002 dari S1 Fisioterapi. Di sini saya akan membahas beberapa soal-soal UAS dari Bapak Masun Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zawan Rusasongko dengan NIM 2024 1668013. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1A. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan argumentasi. Masyarakat madani adalah istilah yang merujuk pada masyarakat yang hidup dalam sistem sosial dan politik yang demokratis, adil, dan beradab. Masyarakat ini ditandai oleh adanya partisipasi aktif warga dalam pemerintahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Konsep ini sering dikaitkan dengan tatanan sosial yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi secara harmonis dan konstruktif tanpa tekanan dari negara atau kelompok dominan lainnya. Masyarakat madani dianggap penting karena mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik, mendukung perkembangan ekonomi, dan menjamin keadilan sosial bagi semua warga. Untuk soal nomor 1, agama Islam memberi tuntunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut masyarakat madani. Jelaskan salah satu karakter masyarakat madani. Salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuh rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Jadi, tolong-menolong dalam konteks masyarakat madani berarti saling membantu kebaikan dan ketakwaan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Tolong-menolong bukan hanya sebatas membantu dalam hal materi, tetapi juga mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang positif dan konstruksi dalam Islam. Dalil tentang tolong-menolong itu ada di surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Naiki kok katen ya salah soalnya. Jadi untuk dalil tentang tolong menolong ada di surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berat siksaannya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk saling membantu dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dilarang membantu dalam perbuatan dosa. Untuk hadis Nabi Muhammad SAW, perumpamaan kaum mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelembutan mereka seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan bagaimana umat Islam seharusnya saling peduli dan tolong menolong layaknya satu tubuh yang saling merasakan dan penderitaan dan kebahagiaan. Dengan demikian, tolong menolong menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat madani yang harmonis, sejahtera, sesuai dengan tuntutan Islam. Untuk soal yang nomor 2 adalah, Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang Islami. Keduanya saling mempengaruhi. Apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Untuk fungsi agama sendiri, saya mencari-cari ada 4 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman hidup, yaitu memberikan paduan moral dan spiritual. Yang kedua, ada penguatan etika dan moral, yaitu menanamkan nilai etika dalam interaksi sosial. Yang ketiga, sumber ketenangan, memberikan ketenangan dan harapan dalam menghadapi masalah. Dan yang keempat adalah pemersatu sosial, mengikat masyarakat dengan ajaran yang sama. Nah, untuk fungsi kebudayaan sendiri juga saya mencari-cari ada 4. Yang pertama, sebagai identitas, yaitu memberikan ciri khas suatu kelompok. Yang kedua, warisan pengetahuan,
mewariskan nilai tradisi dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, pengarah perilaku, menjadi pedoman dalam bertindak. Dan yang keempat, pembangun kreativitas, mendorong ekspresi seni dan inovasi. Jadi, kesimpulannya adalah agama dan kebudayaan saling melengkapi, membentuk individu dan masyarakat yang beradab dan berakhlak. Lalu untuk soal nomor 2B, sebagai seorang muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Sebagai seorang muslim, sikap terbaik terhadap budaya lokal adalah dengan menghormati dan menghargai nilai-nilai serta tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap ini mencerminkan toleransi, keterbukaan, dan upaya untuk hidup harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Dengan menghormati budaya lokal, seorang muslim dapat memperkuat hubungan sosial, menciptakan keharmonisan, dan menunjukkan contoh akhlak yang baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan mereka. Lalu soal nomor 3A, baca Quran Surat Al-Imran ayat 159 secara tartil dan fasih, kemudian terjemahkan dan berikan komentar secukupnya terkait dengan syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddu ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Komentar terkait syura, ayat ini menekankan pentingnya sikap lemah lembut, pemaaf, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Syura atau musyawarah adalah konsep penting dalam Islam yang menunjukkan penghargaan terhadap pandangan dan kontribusi semua anggota masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin harus mengutamakan pendekatan yang humanis dan inklusif, serta melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya bertawakal atau berserah diri kepada Allah setelah mengambil keputusan, menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada Ilahi. Soal nomor 3. Kata demokrasi dan syura adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam praktiknya ternyata saling berkaitan dan terdapat banyak kesamaan. Jelaskan kontribusi politik umat Islam bagi NKRI. Jadi, kontribusi politik umat Islam bagi NKRI itu ada beberapa. Yang pertama, penyemaian nilai-nilai moral dan etika. Umat Islam berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam politik, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi landasan penting dalam tata kelola pemerintahan. Yang kedua, partisipasi dalam demokrasi. Umat Islam sendiri aktif dalam partisipasi publik, baik melalui partai politik berbasis Islam maupun organisasi keagamaan yang berperan dalam proses demokrasi, pemilu, dan pembuatan kebijakan. Lalu ada juga pendorong persatuan dan kesatuan. Umat Islam
berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islami yang memperkuat solidaritas sosial di tengah keragaman etnis dan kebudayaan Indonesia. Lalu ada keterlibatan dalam pembangunan. Umat Islam turut serta dalam membangun nasional baik melalui pendidikan, ekonomi maupun sosial yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan semangat tolong menolong dan filantropi, umat Islam mendukung program-program sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Jadi untuk kesimpulannya adalah umat Islam berkontribusi besar dalam memperkuat fondasi moral, demokrasi, dan pembangunan di Indonesia, mendukung terciptanya NKRI yang adil, sejahtera, dan harmonis. Untuk soal nomor 4, yaitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni atau IPTEX. Bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 secara tartil atau fasih, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5 memiliki makna untuk bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Lalu untuk soal nomor 4B, bacalah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Ali adalah seorang dokter yang sangat beriman dan selalu mengutamakan nilai-nilai Islam dalam hidupnya. Dia sangat rajin dalam menuntut ilmu dan selalu berusaha memperdalam pengetahuannya demi kemaslahatan umat. Ali terinspirasi oleh ayat Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Suatu hari, Ali dihadapkan pada kasus yang sangat menantang. Seorang pasien datang dengan penyakit langka yang belum pernah dia temui. Ali pun memutuskan untuk tidak mengandalkan pengetahuan medis yang dia miliki, tetapi juga berdoa dan meminta petunjuk dari Allah agar diberikan kemudahan dalam merawat pasien tersebut. Dengan penuh keyakinan dan keimanan, Ali mulai meneliti penyakit tersebut secara mendalam. Dia menghabiskan waktu berjam-jam membaca jurnal medis, berkonsultasi dengan rekan-rekan sesama dokter, dan mencari informasi dari berbagai sumber. Akhirnya, Ali menemukan metode pengobatan yang tepat dan berhasil menyembuhkan pasiennya. Ali tidak berhenti di situ. Dia pun berusaha menyebarkan ilmu yang telah didapatkannya kepada rekan-rekan dokter lainnya, sehingga lebih banyak pasien yang bisa mendapatkan manfaat dari penelitiannya. Ali juga menempatkan diri untuk memberikan ceramah di masjid dan sekolah, mengajarkan pentingnya mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam sehari-hari. Ali percaya bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa iman tidak akan membawa berkah. Dengan mengintegrasikan ketiga unsur tersebut, Ali berhasil menjadi contoh teladan dalam profesinya, menunjukkan bahwa iman yang kuat, ilmu yang luas,
dan amal yang ikhlas adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Lalu soal nomor 5, yang A, jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Dalam Islam, amanah atau kepercayaan dan kejujuran adalah dua nilai moral yang sangat penting dan dijunjung tinggi. Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas. Kejujuran adalah sikap berkata dan berperilaku jujur, tidak berbohong atau menipu. Amanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Menjaga amanah berarti memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, baik itu dalam konteks pekerjaan, janji, maupun tanggung jawab sosial dan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya menjaga amanah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kejujuran adalah pondasi dari semua hubungan yang baik dan merupakan salah satu karakteristik utama yang diajarkan dalam Islam. Kejujuran mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya kejujuran dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalan dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kedua nilai ini, amanah dan kejujuran, adalah landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim diharapkan untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan bersikap jujur dalam segala tindakan dan perkataannya. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, individu dan masyarakat dapat mencapai kedamaian, keadilan, dan keberkahan yang diharapkan dalam Islam. Untuk soal yang terakhir atau soal nomor 5, manusia yang utama atau khairul ummah adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara besar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. Menurut saudara, bagaimana cara mengantisipasi sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dan etika bermasyarakat? Untuk menurut saya sendiri, cara mengantisipasi masyarakat yang tidak memindahkan aturan dan etika bermasyarakat itu, yang pertama, ada pendidikan moral dan agama, yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal untuk membentuk karakter yang berintegritas. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum yang tegas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan penegakan aturan yang adil dan tegas agar masyarakat memindahkan konsekuensi dari pelanggaran. Lalu yang ketiga, ada teladan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Pemimpin dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam menerapkan aturan dan etika, sehingga masyarakat bisa mencontoh perilaku mereka. Lalu yang keempat, ada penguatan peran keluarga. Karena keluarga
adalah yang sering kita jumpai dan juga keluarga yang paling dekat dengan kita. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat berperan penting dalam membina dan mengawasi anggota keluarganya untuk mematuhi aturan dan etika. Lalu yang terakhir ada peningkatan kesadaran sosial. Nah, menggalakkan kampanye dan program yang mendorong kesadaran akan pentingnya aturan dan etika dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan tertib. Nah, itu adalah langkah-langkah yang mungkin untuk bisa mengantisipasi masyarakat yang tidak memindahkan aturan dan etika bermasyarakat.